Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bertemu di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Biarlah sebentar kalau kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami. Firman ini dimeteraikan, kami beroleh kekuatan, penghiburan, nasihat, sehingga kami mampu melakukan bagian tugas, kewajiban, dan panggilan dalam hidup kami, dan Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih buat setiap kebaikan, pertolongan, anugerah Tuhan yang nyata dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap pujian, terimalah setiap penyembahan, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah junjungan kami, Allah yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Seringkali kita mendengar istilah tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni, tetaplah memaafkan. Beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan khotbah tentang tetaplah berdoa. Ungkapan tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni, tetaplah memaafkan, tetaplah berdoa, itu memberikan saya sebuah pengertian. Pagi ini saya memberikan tema untuk khotbah ini, tetaplah berharap. Kita melihat Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya hormati, kisah tentang perjuangan perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus ini pernah saya khotbahkan 30 tahun yang lalu. Saya lulus sekolah Alkitab tahun 1991, dan sesudah itu awal-awal saya pelayanan dan berkhotbah. Kisah ini seringkali saya sampaikan. Dan setelah 30 tahun saya tidak pernah membagikan lagi dan menyampaikan. Hari ini saya membagikannya dan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ayat-ayat ini kembali mengingatkan saya dan menguatkan saya. Walaupun 30 tahun yang lalu saya menyampaikan di dalam bentuk, dalam versi yang berbeda.
Dan hari ini saya mendapat pengertian-pengertian yang baru, yang berbeda dari apa yang pernah saya sampaikan 30 tahun yang lalu. Pada awal saya masuk di dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah kisah yang menceritakan perjumpaan perempuan Kanaan dengan Tuhan Yesus. Dan tidak semua penulis Injil menceritakan tentang kisah ini. Hanya penulis dalam kitab Injil Matius dan Injil Markus yang menuliskannya. Kita dapat memikirkan bahwa kisah ini dimulai ketika Yesus meninggalkan Yerusalem bersama para murid-muridnya. Lalu Yesus menyingkir dan masuk ke daerah Tirus dan Sidon. Ini adalah wilayah non-Yahudi. Ketika Yesus masuk ke daerah ini bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba datanglah seorang perempuan Kanaan. Dan perempuan ini memohon agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya, sebab anak perempuannya kerasukan setan. Beberapa penafsir pasti akan mengaitkan problem ibu ini dengan kutuk keturunan keluarga. Beberapa gereja mungkin juga setuju dan berkata, alangkah kasihannya ibu ini, alangkah malangnya hidupnya, karena sebagai orang yang hidup secara menyembah kepada berhala, hidup bukan sebagai bangsa Yahudi yang menyembah kepada Yahweh, ibu ini mengalami kutuk generasi atau kutuk keluarga. Apapun penafsiran yang seringkali disampaikan tentang kutuk keluarga, kutuk generasi, atau apapun istilahnya, yang menarik perhatian saya ketika ibu ini datang kepada Yesus, itu adalah alamat yang tepat. Dia datang kepada Sang Juru Selamat. Dia datang kepada sumber kehidupan. Tetapi sepanjang kita membaca ayat tadi, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, kita bisa membayangkan, ini adalah wanita kafir, ini bukan orang Yahudi, ini adalah bangsa Yunani. Disebutkan dia adalah orang Kanaan. Bapak Ibu bisa perhatikan, dari penyembah berhala yang tidak mengenal Kristus bisa memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Berarti perempuan ini yang sangat menderita ini sudah mendengar siapakah Yesus dan belajar untuk menerima dan mengenal bahwa Yesus yang dia dengar adalah Sang Mesias, keturunan Daud. Dia sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kita bisa membayangkan apa yang dirasakan dan dialami oleh wanita Sirofenisia ini, wanita Kanaan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengharapkan Yesus menjawab. Dia mengharapkan apa yang disampaikan kepada Yesus segera dijawabnya. Tetapi ayat 23 berkata, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dan sekarang diceritakan lebih jauh, murid-murid Yesus yang merasa terganggu dengan perempuan ini segera minta kepada Yesus agar mengusir wanita ini. Ayat 23 berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang
Dan apa yang murid-murid lakukan? Murid-murid ini segera meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Sebab ia ini mengikuti kita. Dia mengikuti kita dari tadi dan dia merepotkan kita, dia menyusahkan kita, bahkan dia berteriak-teriak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa gereja akan berkata, wanita ini sedang mempraktekkan suatu kehidupan roh agamawi, makanya memanggil Tuhan. Saking takutnya, saking gelisahnya, dia memohon dan dia berteriak-teriak. Ini sebuah indikasi roh agamawi yang seringkali ada di dalam gereja. Dalam gereja-gereja tertentu, dalam kehidupan orang-orang percaya yang ingin memaksa, ingin menarik perhatian dari Tuhan. Para murid juga tidak bisa menerima sikap perempuan ini dan segera datang minta kepada Yesus untuk mengusir perempuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan Yesus diam, dengan Yesus tidak menjawabnya, itu akan semakin membuat wanita ini terus berteriak. Dan itu akan menyebabkan wanita ini berteriak lebih keras, semakin keras. Dari wanita ini datang kepada Yesus, dan Yesus tidak menjawabnya. Sampai wanita ini terus berteriak-teriak. Sampai peristiwa ayat 24. Lalu Yesus menjawab. Penulis Injil Matius tidak menceritakan berapa lama wanita ini harus menantikan Yesus sampai menjawabnya. Saya percaya ketika wanita ini selesai berteriak-teriak dan menantikan Yesus menjawabnya dan menunggu Yesus memberikan respon, saya percaya itu adalah waktu dan saat di mana perempuan ini putus asa, karena perempuan ini harus menunggu dan menanti sesuatu yang belum jelas. Saya yakin dan saya percaya wanita ini atau perempuan ini pasti akan berpikir, benarkah Yesus masih mau menjawab? Ketika dia menantikan Yesus menjawab, saya percaya wanita ini berpikir, benarkah Yesus masih mau menjawabnya? Atau mungkin wanita ini berpikir, benarkah Yesus akan mengusirnya seperti yang diminta oleh murid-muridnya? Itu pasti sebuah pergumulan yang hebat di dalam seluruh kehidupan dari perempuan Sirofenisia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kebingungan perempuan ini, Yesus menjawab seperti yang ditulis oleh penulis Injil Matius di dalam Matius 15 ayat 24. Sekarang Yesus menjawab, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat. Perempuan itu menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lalu Yesus menjawab kembali, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya mengajak kita untuk membuka apa yang ditulis di dalam Injil Markus. Versi yang lain dari kisah ini, selain yang ditulis oleh penulis Injil Matius, yaitu Markus menuliskan kisah ini di dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah
dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kita lihat di dalam kerendahan hatinya, wanita ini sekalipun harus memposisikan diri sebagai pribadi yang hina sekalipun, yang digambarkan di situ bahkan seperti seekor anjing, maka seekor anjing pun masih berhak makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Dan di dalam Matius 15 ayat 26 dikatakan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi kata perempuan itu di dalam kerendahan hatinya, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sekalipun dia harus merendahkan hati sedemikian rupa, dengan kerendahan hatinya dia datang kepada Tuhan. Saya percaya ibu ini tidak punya pilihan lain. Dia sudah menghabiskan harta bendanya. Dia sudah datang kepada banyak tabib yang dia anggap bisa menyembuhkan anaknya, tapi tidak ada satupun yang mampu melepaskan anaknya. Karena itu harapan satu-satunya adalah datang kepada Yesus, yang dia panggil Tuhan, Anak Daud. Yang wanita atau perempuan ini panggil Yesus, dan kepadanya dia tersungkur, dia sujud, dan dia menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya perempuan ini tidak tahu pada awalnya. Dia tidak mengerti apakah Yesus mau menjawabnya. Karena awalnya dikatakan Yesus hanya diam saja. Dan saya yakin perempuan ini juga tidak tahu, benarkah murid-murid tidak akan terus mendesak Yesus untuk mengusir perempuan ini. Tetapi satu kata, perempuan ini sekalipun tidak tahu, tetapi yang bisa dia lakukan adalah berharap. Karena itu apapun situasi, apapun kondisi Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita sekarang, kita harus tetap berharap. Makanya tema khotbah pagi hari ini adalah tetaplah berharap. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Terpujilah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati, kita pernah mengalami dan kita tentunya pernah merasa
tertekan, bergumul, dan memiliki persoalan yang begitu berat, seolah-olah di depan kita langit hendak runtuh. Lalu kita melihat semua menjadi kacau. Tidak ada lagi yang bisa menopang dan menolong kita. Lalu Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, kita mulai berdoa. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sampai sekian waktu, sepertinya tidak ada jawaban yang kita terima. Lalu kita akan menjadi sedih. Lalu kita akan menjadi bertanya-tanya, benarkah Yesus mendengarkan kita? Ada banyak orang yang memilih untuk putus asa. Ada banyak orang yang memilih untuk meninggalkan Tuhan. Itu adalah masa musim yang berat dalam kehidupan kita. Apapun istilah yang kita akan berikan di dalamnya. Mungkin itu musim padang gurun. Mungkin itu musim kering. Atau mungkin itu musim kematian. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah, yang rela mati di atas kayu salib, adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu dan Tuhan yang mengasihi saya. Dan Tuhan yang mengasihi kita ini memiliki rancangan yang terbaik. Rancangan yang indah. Rancangan yang khusus buat setiap keluarga, buat setiap pribadi, buat setiap kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepadanya. Percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan. Seperti perempuan Sirofenisia ini. Maka Tuhan akan menolong kita. Dan kita akan melihat musim kering diubahnya menjadi musim yang penuh berkat. Musim di mana kita melihat pengharapan yang baru. Di mana kita tidak pernah sendirian, tetapi ada Tuhan bersama kita. Saya bisa membayangkan ketika saya berada di dalam posisi perempuan ini, yang tentunya sangat mengasihi anaknya, sangat mencintai anaknya. Pasti ibu ini lebih rela dia yang harusnya menderita, bukan anaknya. Demikian juga Allah yang kita sembah. Beliau seperti Bapa kita, tetapi lebih daripada orang tua kita di dunia ini. Allah yang kita sembah tentunya lebih dari segala-galanya. Karena Allah yang memiliki kita, Dia yang membentuk hidup kita, dan Dia yang menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini pergumulan hidupmu begitu berat, engkau berada di tengah padang gurun yang begitu gersang, begitu panas, dan kau mengalami hawa kematian, atmosfer maut, percayalah, kalau kita tetap berharap, Tuhan yang kita harapkan tidak akan pernah menolak kita. Akhirnya perempuan Sirofenisia ini, perempuan Yunani ini, boleh melihat mujizat, melihat kemuliaan Allah. Pada waktu masih ada bersama Yesus, dia belum melihatnya, tetapi dia menerimanya. Dia percaya, dia mengimaninya. Setelah dia pulang sampai di rumah, dia melihat apa yang dia percaya, apa yang dia harapkan menjadi kenyataan. Soli Deo Gloria.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya berdoa apapun pergumulan Bapak Ibu, Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu kembali di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat firman yang menguatkan dan meneguhkan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin diperteguh di dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan saudara-saudara kami juga menyerahkan gerejamu, hamba-hambamu. Kami juga berdoa menyatukan hati, memberkati negeri yang kami cintai ini. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, dan kami semua boleh mengalami kehidupan dalam kebenaran Allah. Pemulihan akan terjadi bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bagi keluarga demi keluarga, dan bagi bangsa dan negara kami. Memberkati saudara-saudara kami yang ada di daerah-daerah yang kekurangan, di daerah-daerah gempa, longsor, di daerah-daerah banjir. Ya Tuhan, nyatakan belas kasihan dan kemurahan-Mu, supaya saudara-saudara kami boleh melihat kasih, boleh melihat pertolongan, dan boleh mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk melakukan bagian dan tugas panggilan untuk membawa negeri kami menjadi negeri yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dan berlimpah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami dan pergumulan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan nasihat, dan memberikan penghiburan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin.